Sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu akan menambah sesuatu hingga hasil yang besar nantinya. Halo, apa kabar semuanya anak-anakku? Salam sehat dari saya untuk kalian semua ya tentunya. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada kali ini, kalian sudah melihat tadi mengenai sebuah video. Sangat lucu ya. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita ambil dari sebuah video tadi? Yaitu mengenai sebuah pencerminan atau seorang yang bercermin di kaca sebuah mobil. Ya, anak-anak, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah kalian sering bercermin? Jika kalian sering bercermin atau pernah melakukan kegiatan yang namanya bercermin, apa yang bisa kalian ambil atau simpulkan dari kegiatan tersebut? Tentunya yang pertama adalah bendanya pasti akan sama Dengan bayangannya. Yang kedua, jarak antara benda ke cermin akan sama dengan cermin ke bayangan, dan itu tegak lurus. Nah, kali ini anak-anak kita belajar mengenai pencerminan. Pada sesi pencerminan yang pertama ini nanti kita akan membahas 4 hal. Selamat belajar matematika itu menyenangkan. Nah, kita lihat untuk pencerminan yang bagian yang pertama, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Contoh titik A yaitu 2,5 di sini. Ini adalah titik A yaitu 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan bayangan titik tersebut. Anak-anak bisa melihat di sini sumbu X ini ya, saya berikan warna hijau. Nah, ingat kata kunci dalam pencerminan, jarak antara titik ke cermin akan sama dengan cermin ke bayangan, dan ini tegak lurus. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa bayangan A yaitu 2,-5. Dari sini kita bisa menyimpulkan, ya ini saya tulis dulu 2,-5. Anak-anak bisa lihat sebelum kita menyimpulkan, di sini 2 sama, tapi yang di sini berubah menjadi negatif. Maka dari itu kita bisa tuliskan simpulkan, yaitu jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Kita lihat yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Ada sebuah contoh di sini, sebuah titik B 4,6 berada di sini. B 4,6 ini ya, 4,6 dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini ya anak-anak, bisa lihat di sini yang warna hijau. Tentukan bayangan titik tersebut. Nah, ingat kata kuncinya, jarak titik ke cermin atau jarak benda ke cermin akan sama dengan cermin ke bayangan dan tegak lurus. Di sini adalah bayangan B. Nah, kita lihat di sini
titik koordinatnya yaitu negatif 4,6. Nah, anak-anak bisa menyimpulkan di sini kalau B 4,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah negatif 4,6. Anak bisa memperhatikan di sini 4 berubah menjadi negatif 4, yang 6 tetap 6 di sini. Maka kita bisa simpulkan jika B titik koordinatnya itu X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menjadi negatif X, Y. Kita lihat contoh yang ketiga di sini, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Sebuah titik C 5,-3 di sini, yaitu C 5,-3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan bayangan titik tersebut. Nah, anak-anak mohon diperhatikan di sini kita bisa menggunakan penggaris. Nah, dari sini jaraknya kita tuliskan di sini. Kita gariskan ya. Ya, anak-anak tolong diperhatikan bahwa garis yang warna hijau ini adalah Y sama dengan X. Kemudian perhatikan di sini nah, ini harus siku-siku. Jarak di sini kita cek. Jarak di sini harus sama dengan ini. Maka kita dapatkan di sini adalah C absen. Nah, kalau kita amati di sini adalah negatif 3,5. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Ini negatif 3,5. Anak-anak bisa menyimpulkan bahwa 5 di sini menjadi 5 di sini. Di sini negatif 3. Dari kesimpulan di situ kita bisa dapatkan bahwa jika C, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka akan mendapatkan, tinggal dibalik saja ya, Y, X. Sebagai contoh, ini ya, 5,-3 menjadi negatif 3,5. Kita lihat bagian yang keempat di sini, pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X. Contoh titik D 3,5 berada di sini. D 3,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Tentukan bayangan titik tersebut. Nah, ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak cukup menggariskan saja dari sini. Kita lihat di sini. Harus siku-siku ya, tentunya ya. Nah, di sini. Siku-siku. Jarak di sini dengan di sini harus sama. Maka dari itu kita bisa dapatkan bayangan dari D itu adalah negatif 5, negatif 3. Nah, dengan demikian ini saya bisa tulis negatif 5, negatif 3. Kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Ini 3 jadi seperti ini, 5 menjadi seperti ini. Nah, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, kita bisa tuliskan di sini adalah negatif Y, negatif X. Tinggal dibalik, kemudian jangan lupa dikasihkan negatif.
Nah, anak-anakku semuanya, tadi kita sudah belajar mengenai pencerminan. Ada 4 hal yang kita sudah pelajari ya dalam pencerminan sesi yang pertama. Oke, kita lanjut pada pencerminan bagian yang kedua. Ingat, pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah seperti ini. Selamat belajar. Salam sehat untuk kita semuanya.